Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita akan membahas satu hal yang sangat dekat dengan kita, yaitu gaya hidup modern. Kita hidup di zaman yang serba cepat, penuh informasi dan penuh teknologi. Banyak hal baru yang datang setiap harinya, mulai dari gadget, media sosial, tren budaya, dan cara berpikir yang berpaling dari nilai-nilai Alkitab. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita sebagai keluarga Kristen bisa tetap hidup sesuai firman Tuhan di tengah semua perubahan ini? Mari kita renungkan bersama. Teman-teman, zaman modern selalu membawa banyak tantangan bagi keluarga Kristen. Apa saja tantangan itu? Yang pertama adalah materialisme. Dunia selalu mendorong kita untuk memiliki barang-barang yang baru, yang mewah dan mahal. Tapi, jangan sampai kita lupa bahwa yang paling penting adalah kasih dan hubungan kita dengan Tuhan, bukan harta. Yang kedua, ada pengaruh media. Internet, televisi, dan media sosial penuh dengan hal-hal yang jauh berbeda dengan ajaran Alkitab atau firman Tuhan. Anak-anak kita bisa dengan mudah melihat hal-hal yang buruk dan jika kita tidak mengawasi dan membimbing mereka. Yang ketiga, individualisme. Dunia modern membuat kita cenderung fokus pada diri kita sendiri. Kita bisa menjadi cuek, tidak peduli dengan keluarga, bahkan lupa untuk melayani Tuhan. Padahal tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk melayani Tuhan, bukan yang lainnya. Yang keempat, ada kesibukan. Banyak dari kita yang terlalu sibuk bekerja dan beraktivitas sampai-sampai kita tidak punya waktu untuk keluarga, apalagi untuk Tuhan. Puji Tuhannya, Alkitab telah memberikan kita prinsip-prinsip untuk tetap hidup benar di tengah dunia yang modern. Prinsip yang pertama adalah kasih. Dalam 1 Korintus pasal 13, kita belajar bahwa kasih adalah dasar dari kehidupan Kristen. Jadi, sebagai keluarga, kita harus saling mengasihi dengan sabar, rendah hati, dan penuh pengertian. Yang prinsip kedua adalah kerendahan hati. Dalam Filipi pasal 2 ayat 3, dikatakan bahwa hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat ini mengajarkan kita bahwa kita sebagai keluarga Kristen harus mau mendengarkan dan melayani satu sama lain dengan kerendahan hati. Prinsip yang ketiga, ada prioritaskan Tuhan. Pada Matius pasal 6 ayat 33 berkata, "Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya." Pasal ini mengajarkan bahwa Tuhan harus selalu menjadi yang utama dalam hidup kita. Kemudian ada prinsip yang keempat, yaitu hidup bijaksana. Kita di tengah era yang modern ini harus menggunakan teknologi dan media dengan bijak. Jadi, kita harus menonton dan membaca hal-hal yang membangun iman kita. Kemudian ada belajar memberi. Kita harus mengajarkan anak-anak sedari kecil untuk memberi dan tidak hanya minta. Ini menolong mereka untuk tidak jadi materialistis. Yang terakhir, ada bangun persekutuan. Sebagai keluarga, kita harus sering berdoa dan berbicara dari hati ke hati. Ini memperkuat hubungan dan iman kita dalam keluarga. Bagaimana cara kita untuk membangun hubungan yang baik untuk keluarga Kristen di era modern? Sekarang saya akan membagikan beberapa tips sederhana untuk kita semua. Yang pertama, atur penggunaan gadget. Buat batasan waktu layar. Jangan sampai gadget memisahkan kita dari keluarga dan Tuhan. Apalagi sampai kita lupa ke gereja atau lupa membaca Alkitab. Yang kedua, luangkan waktu bersama. Sediakan waktu untuk memakan bersama, ngobrol, bermain, atau jalan-jalan bersama keluarga. Karena itu adalah hal yang penting untuk membangun relasi bersama keluarga. Kemudian, mengobrol tentang nilai Kristen. Ajak anak-anak bicara tentang iman. Kita harus menjelaskan mengapa kita harus hidup berdasarkan firman Tuhan, terutama kita adalah keluarga Kristen. Kemudian menjadi teladan. Orang tua harus menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya, karena anak-anak belajar bukan dari perbuatan kita, tapi dari kata-kata kita. Kemudian aktif di gereja. Kita harus mengajak seluruh keluarga kita untuk terlibat dalam pelayanan, mau itu pelayanan sekecil apapun, karena gereja adalah tempat pertumbuhan iman kita. Kemudian kita harus membantu anak-anak menyaring informasi. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak menerima semua informasi begitu saja. Kita harus ajar mereka untuk berpikir kritis dan berpikir sesuai dengan ajaran Alkitab. Yang terakhir ada evaluasi rutin.
Kita harus terus berdiskusi dengan gaya hidup keluarga kita. Apakah keluarga kita sudah hidup dengan kehendak Tuhan, sudah sesuai dengan ajaran-ajaran Alkitab, sudah sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Kita harus belajar dari kisah Yusuf dari Alkitab. Yusuf walaupun hidup di Mesir yang penuh godaan dan tekanan, ia tetap setia kepada Tuhan. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dia mengampuni saudara-saudaranya. Walaupun ia dijual dengan saudara-saudaranya untuk menjadi budak, ia tidak membalas kejahatan saudaranya itu dengan kejahatan. Namun, ia tetap memberi belas kasihan kepada saudara-saudaranya dan memeluk saudara-saudaranya pada saat mereka bertemu dengan Yusuf. Yusuf adalah contoh bahwa kita bisa tetap hidup benar meski berada di tengah dunia yang tidak takut akan Tuhan. Teman-teman, gaya hidup modern bukanlah hal yang harus kita takuti, tapi kita perlu waspada. Gaya hidup modern bisa saja jadi berkat, tapi juga bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita tetap berpegang pada firman Tuhan, saling mendukung dan membangun keluarga di atas kasih Kristus, kita bisa menjadi keluarga Kristen yang kuat dan menjadi terang bagi dunia. Mari kita terus belajar, bertumbuh dan hidup bagi kemuliaan Tuhan.